Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Siti Anissa Trisusanti, saya dari kelompok 2 Vertebrata Air. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 2 dan kami ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Film Krustasea dan Moluska. Dan presentasi di awal itu akan disampaikan oleh Della, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu dari nama kelompok 2. Yang pertama ada Arifki. Hai semuanya. Yang kedua ada Anissa Nurmalah. Yang ketiga ada Dodi Henry Harizal. Halo semuanya. Yang keempat ada Della Auliasari. Yang kelima ada Rifa Delviana Aldira. Dan yang keenam itu ada saya sendiri yaitu Siti Anissa. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Della. Pada Della silakan untuk menyampaikan materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang krustasea. Krustasea adalah hewan yang termasuk dalam filum Arthropoda, hewan-hewan beruas-ruas. 12 bagian besar krustasea hidup akuatis dan bernapas dengan insang dan mempunyai antena sepasang. Alat-alat tambahan bersifat tipikal biramus, bercabang 2. Kepala berbentuk sebagai persatuan segmen-segmen. Next. Karakteristik krustasea memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki kulit yang keras. Kedua, hidup di laut, air tawar, dan darat. Ketiga, setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Keempat, tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Yang kelima, pada cephalothorax terdapat mandibula, 2 pasang antena, dan 2 pasang bagian mulut. Yang keenam, pada bagian cephalothorax terdapat 5 pasang kaki, 1 pasang kaliped atau kaki capit, dan 4 pasang kaki untuk berjalan. Untuk di slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Arifki. Pada Arifki, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Tubuh udang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama cephalothorax, kedua abdomen. Next. Morfologi dari kepiting, yaitu ciri khas yang dimiliki bangsa kepiting adalah karapas, berbentuk pipi atau agak cembung, dan berbentuk heksagonal atau agak persegi. Menjelaskan bahwa ciri kepiting bakau adalah karapas berwarna sedikit kehijauan. Pada kiri dan kanan karapas terdapat 9 buah duri tajam. Bagian depan di antara kedua tangkai matanya terdapat 6 buah duri. Selanjutnya yaitu lobster. Tubuh lobster terdiri atas 2 bagian utama, yaitu bagian kepala disebut cephalothorax dan bagian badan disebut abdomen. Pada bagian badan berbentuk ruas-ruas dilengkapi dengan 5 pasang kaku renang dan sirip ekor yang berbentuk seperti kipas. Terima kasih Arifki. Untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Anissa Nurmalah. Pada Anissa Nurmalah saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang film dari moluska. Film moluska ini dibagi menjadi 7 film, 7 kelas. Yang pertama itu ada kelas Gastropoda, yang kedua ada kelas Bivalvia, yang ketiga ada kelas Echinodermata, yang keempat ada kelas Cephalopoda, yang kelima ada kelas Chaetodermomophila,
Neomopra, yang keenam ada kelas Neomeniomorpha, yang ketujuh ada kelas Cephalopoda. Selanjutnya, pengertian dari moluska tersendiri. Moluska berasal dari bahasa Romawi yaitu molis yang berarti lunak. Filum moluska meliputi keong, kerang, cumi-cumi, gurita, dan sotong. Bentuknya simetri bilateral, tidak beruas, diantaranya mempunyai cangkang dari kapur dan mempunyai kaki ventral. Terima kasih Anissa Nurmala. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang moluska akan dijelaskan oleh Dodi Henrizal. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas tempat dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas dari moluska. Yang pertama itu ada kelas Gastropoda. Kelas Gastropoda adalah kelas terbesar moluska yang meliputi semua keong dan kerabatnya yang tidak bercangkang, yaitu siput telanjang. Gastropoda berasal dari bahasa Latin gaster berarti perut dan podos berarti kaki. Jadi gastropoda berarti hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Untuk yang kedua itu adalah kelas Bivalvia. Kelas Bivalvia adalah kelas moluska yang mencangkup semua karang-karangan yang memiliki sepasang cangkang, atau nama Bivalvia itu memiliki arti yaitu dua cangkang. Bivalvia merupakan salah satu dari kelompok invertebrata yang sering ditemukan dan hidup di daerah intertidal. Bivalvia disebut juga Palecypoda karena kakinya berbentuk kapak. Tubuh Bivalvia pada dasarnya berbentuk pipih secara ratelar. Seluruh tubuh tertutup dua keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya hingga limen. Next. Selanjutnya itu adalah kelas Echinodermata. Echinodermata yang berarti hewan yang memiliki kulit duri berasal dari bahasa Yunani yaitu chinose yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Sebagian dari Echinodermata memiliki kulit yang tajam karena tonjolan cakram dan duri Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Echinodermata memiliki kulit keras yang tersusun dari zat kapur dengan 5 lengan berbentuk seperti jari. Untuk yang selanjutnya adalah kelas Scapopoda, merupakan kelas kecil moluska laut dan jarang ditemukan. Scapopoda berukuran kecil, hidup dalam pasir atau lumpur, terpendam di bawah permukaan dan umumnya disebut keong gigi. Bentuk cangkangnya seperti gigi ular yang tipis dan panjang cangkangnya sering meruncing dari ujung depan ke ujung belakang. Karenanya disebut cangkang gading atau taxels. Cangkangnya melengkung dan bagian dalamnya berongga. Kedua ujungnya terbuka, yang satu lebih besar daripada yang lain. Next. Selanjutnya adalah kelas Chaetodermomorpha. Kelas Chaetodermomorpha mencangkup kelompok moluska. Hewan ini mirip cacing, tidak mempunyai cangkang, secara struktural mirip dengan Solenogasters. Seluruh tubuh tertutup sisik yang mengarah ke posterior. Sisik tertanam pada kutikula yang mengandung kitin yang dihasilkan oleh epidermis mantel. Cara hidupnya di dalam sedimen pasir. Makanan mereka terutama detritus dan mikroorganisme laut jenis kelamin terpisah. Telur direndam dalam kantong kloaka dan pengembangan biasanya termasuk larva Trochopore yang berenang bebas. Selanjutnya adalah kelas Neomeniomorpha yang memiliki bentuk tubuh seperti cacing, memanjang menurut sumbu anterior-posterior, tidak memiliki cangkang, kepala tidak jelas, tidak mempunyai alat ekskresi maupun gonodak, bahkan beberapa spesies tidak mempunyai radula.
Mempunyai panjang tubuh 1 mm sampai 30 cm, tubuh Neomorpha agak pipis secara lateral dan mempunyai lekukan ventral dengan satu lebih guratan kecil. Mantel menutupi seluruh tubuh kecuali bagian yang berlekuk. Pada mantel terdapat selapis atau beberapa lapis sisik kapur atau spikul di bawah lapisan kutikula. Neomeniomorpha hidup di laut dan bisa terdapat pada koloni Coelenterata karena sebagian hewan karnivora merupakan pemakan polipnya. Next. Yang terakhir adalah kelas Cephalopoda. Kelas ini meliputi cumi-cumi, sotong, Nautilus, satu-satunya kelas Cephalopoda yang mempunyai cangkang luar. Cephalopoda kakinya terletak di bagian kepala, mengalami modifikasi dan berfungsi untuk memegang, sedangkan mantel beradaptasi untuk berenang. Seluruh badannya ditutupi oleh mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang. Bagian luar mantel di sebelah kanan kiri tubuh terdapat sirip yang berfungsi sebagai pendayung untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Di bagian media dorsal di bawah mantel terdapat struktur penguat tubuh yang disebut pen. Pen ini dapat ditarik keluar, bentuknya pipih, panjang seperti bulu burung, berwarna coklat atau jernih. Sekian presentasi dari saya tentang kelas-kelas dari moluska. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya. Kita sudah di akhir presentasi, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.